Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana an ittiba'il hawa. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim tabarukan bi dzikrihi wa ta'abudan li tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa madbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana min ladunka ilma kama qulta fi kitabikal karim wa 'allamnahu min ladunka ilma. Allahumma iftah lana sudurana kama fatahtal hawa bainas samaa'i wal ardh wahlul 'uqdatam min lisanina an aqidati syaitaniyah yafqahu qawlana waj'al li waziran min wuzara'il muslimina fi baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah wa min qaryatina hadza khassah wa min qaryatil muslimina ammah bibarakatil hikmatil ijabati wal ijazah biwasitati syaikhi walhamdulillahi rabbil alamin. Tipayun sabadana pribados nyanggakeun salam tehilap hakikat muji ka Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat kudrat iradah taufik hidayah inayah limpahan rahmatna oge nikmat-nikmat anu parantos dipaparinkeun ka urang sadayana, terutamina nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan panjang yuswa, sehingga alhamdulillah hadirin jamaah ibu bapak sadayana dirahmati sareng dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang tiasa kembali riung mungkulung bongkok ngaronyok hempah merbayaksa di aula masjid Al-Jami Al-Amin ini. Tangtosna ieu sadayana ku urang dilakukeun dilaksanakeun dalam rangka milari ridho Allah, mencari mardotillah kariduan Allah Subhanahu wa taala. Oge dalam rangka ngalaksanakeun salah sawios tugas sareng kewajiban urang selaku ibadullah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan thalabul ilmi, thalab ilmu, mencari pengetahuan agama lewat pelaksanaan pengajian rutinan syahriahan atau nabi bulanan yang kita kenal dengan subuh
singkatan tina subuh berkah. Mudah-mudahan sadayana anu kurang dilakukan dilakonan sadayana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana paduka alam habibana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, atba'in tabi'in, sekaligus mudah-mudahan salawat sareng salam ayyur rahmah al-makrunah bi ta'zim, rahmat kasih sayang nikmat Allah mugia terlimpah tercurah mubruk ka urang sadayana selaku umatna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu begitu cepat berputar sehingga tanpa terasa urang ayeuna parantos aya dina tahun Hijriyah, tahun baru Hijriyah 1447 Hijriyah. Ayeuna kaping sabaraha Bu? Kaping 10. Masya Allah. Anu kita kenal 10 Muharram eta hari Asyura. Ada beberapa ibadah yang sangat amat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang harus kita ketahui dan kita maklumi bersama bahwa orang ayeuna aya dina tahun baru. Masya Allah. Apa yang mesti kita lakukan di awal tahun baru Hijriyah 1447 Hijriyah ini? Yang pertama, tentu kita dalam mengisi tahun baru ini adalah dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mensyukuri nikmat panjang umur. Sampai detik hari ini, menit ini, jam ini, kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bari dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Ya Allah. Wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Kami semuanya insyaallah jikalau Allah menghendaki lahikun akan menyusul, urang rek nyusul jalmi-jalmi anu parantos nuntutkeun urang sadaya. Bakal adalah pelajaran bagi kita semuanya. Oh, ternyata hirup di alam dunia teh geuningan teu kekal jeung abadi. Sementara saja, transit saja. Sebab 12 alam yang akan kita lalui sebelum kita insyaallah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Ya ahli surga sadayana. Pasti. optimis kita. Pasti ahli surga, ibu-ibu ahli surga, bapak-bapak ahli surga, sebab kurang baheula bapak moyang nenek moyang kita semuanya adalah ahli surga. Nabiullah Adam alaihissalam dan Ibu Hawa adalah penduduk surga. Urang anak injuna, masya Allah dapat dipastikan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama diawali dengan alam ruh, beres kalalui ku urang. Kemudian yang kedua alam rahim, aya dina jero beuteung ibu. Masya Allah, teu apal urang. Kemudian yang ketiga ayeuna sekarang kita berada di alam dunia yang fana ini. Kemudian selesai alam dunia, alam barzah, itulah alam kubur. Terus sampai terakhir adalah alam sirat, jembatan Siratal Mustaqim. Apabila kita selamat di sana, surga bagianan. Apabila kita tergelincir di sana, dipoleset tergelincir, naudzubillahi min dzalik, neraka. Penentuannya seperti itu. Masih ada 9 alam lagi yang belum kita lalui. Masya Allah.
Allahu Akbar. Ini bahan renungan kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai saat dan detik menit ini kita masih diberikan kesempatan hidup bersehat walafiat. Sementara saudara-saudara kita banyak yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Aya nu mautna di rumah sakit, Masya Allah. Aya nu mautna di imah, ya. Di rumahnya ada, yang meninggalnya di masjid, ada yang meninggal di masjid. Masya Allah, alhamdulillah ya temannya. Ada yang meninggal di musola, ada yang meninggal di majlis taklim tempat-tempat ibadah. Itu mah luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang meninggal sedang baca Al-Quran. Masya Allah. Setelah zahir alhamdulillah. Ada yang meninggal dalam keadaan sujud. Masya Allah. Golepat dihudangkeun teh hudang deui keur sujud. Keur ibadah ke Allah. Masya Allah. Aya oge nu meninggal di kamar mandi. Masya Allah. Dipoleset keur gubrak. Ada juga yang meninggal di luhureun beuteung pamajikanana. Masya Allah. Allahu Akbar. Seperti itulah. Juga ada yang meninggal disebabkan penyakit jantung kadang-kadang. Penyakit stroke, penyakit nanti saraf kejepit, penyakit ginjal, penyakit banyak sekali. Masya Allah. Ta'adadatil asbab wal mautu wahidun. Berbagai macam sebab kematian, tapi tetap al mautu wahidun. Mati itu adalah satu, adalah mati. Masya Allah. Dan semua kita dapat dipastikan akan menyusul mereka dan akan merasakan bagaimana rasanya kematian. Dari sana akan timbul satu kesadaran, Masya Allah. Setelah mati reka mana orang? Orang semua, kita semua pasti mati, dan setelah mati kita akan kemana? Dan mau apa kita di sana? Masya Allah. Lanjut ke alam barzakh. Dimulai di sana. Disempati darul jaza, pembalasan amalan-amalan yang kita lakukan selama hidup di alam dunia. Baik amal soleh maupun amal salah, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari alam barzakh, alam kubur dan seterusnya. Masya Allah, Masya Allah. Lamun amal soleh, amal kehadian, amal kasayan, insya Allah dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Nikmat anu aya. Lamun amal keburukan, amal kegorengan, amal kesalahan, maksiat dan durhaka kepada Allah, anu aya sangsara, azab, siksa di Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Ieu bahan renungan kanggo urang sadayana untuk meningkatkan takwa, ibadah, amal, kehadian ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah." Di mana saja kamu berada, apabila ajal kematian sudah tiba, yudrikumul maut, maka akan datang menjemput kematian tersebut. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kamu sekalian ada dalam benteng yang sangat tinggi dan kokoh, ajal apabila datang, tidak ada satupun kekuatan akan bisa menolaknya. Masya Allah. Loba duit, sehat walafiat, dokter nanu hebat, ajal geus datang, moal bisa, tidak akan bisa menolak kehadiran dan kedatangan ajal tersebut. Allahu Akbar. Bahan renungan kanggo urang sadaya. Masya Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayatnya, mana itu ayat artinya? Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Kudusieun maneh ka Allah, bertakwa kamu sekalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa, nafas manusia hendaklah memperhatikan dan berpikir ma qaddamat lighad,
apa yang telah kita perbuat untuk besok nanti di akhirat alam barzah dan seterusnya. Sudah berpikir, merenung, naon ieu bekalan orang dipersiapkan di ayeuna jeung di akhirat teh naon? Masya Allah, persiapkan dan persiapkan sebanyak-banyaknya amalan-amalan ibadah, amalan kebaikan untuk bekal kita di alam barzah dan akhirat dan selanjutnya. Masya Allah, seperti itu. Hadirin jamaah ibu bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah ini, 1447 Hijriah ini, kita sambut dengan muhasabah, introspeksi diri, mawas diri, mengevaluasi diri, menghitung-hitung diri. Masya Allah, setahun yang lalu kita telah lewati. Eta dina satahun eta anu tos kurang kalewati ku, Pak. Amalan naon anu ku urang nu geus dilakukeun? Berapa banyak amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang sabaraha sedekah urang, bara rakaat tahajud urang selama setahun tersebut. Masya Allah. Kemudian kita juga merenung berapa banyak dosa yang kita lakukan pada tahun kemarin. Masya Allah. Allah. Merenung. Allah. Jikalau banyak amalan-amalan kebaikan kita lakukan pada tahun kemarin, tentu kita harus berusaha dan berupaya untuk meningkatkan. Jikalau banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan pada tahun kemarin, maka kita pun hendak berusaha untuk mengurangi bahkan meninggalkan dosa-dosa tersebut. Sebagai barometer baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghun, wa man kana yaumu syarran min amsihi fahuwa mal'un." Kata baginda Rasul, "Man kana," barang siapa dan siapa saja tentu, yaumuhu khairan min amsihi, hari ini poe ieu khairan min amsihi, lebih baik daripada hari kemarin. Tahun ayeuna, tahun sekarang lebih baik daripada tahun kemarin. Ibadahna lebih meningkat. Tadarus Al-Qur'anna anu biasa tahun kamarina sawaktu dengan sa'ain ayeuna mah 5 ain. Masya Allah. Tahun kamari mah sedekah dengan ukur 2000. Sekali kenceleng teh nya, sekali ngaji 2000. Ayeuna mah ditambah 0 hiji. Jadi 20.000. Masya Allah. Kamari mah tahajud dengan ukur 2 rakaat, ayeuna mah 10 rakaat. Alhamdulillah. Kamari mah tahajud teh belentang-belentong, kadang tahajud lobana mah henteu. Ayeuna mah istiqomah, alhamdulillah. Masya Allah. Khairan min amsi, lebih baik, lebih hebat, lebih bagus daripada tahun kemarin. Fahuwa rabihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Keberuntungan dunia yang sekaligus menopang keberuntungan di akhirat. Lamun ayeuna tahun ieu leuwih hebat, leuwih hade, lebih baik daripada tahun kemarin dalam sisi ibadah bertaqarrub kepada Allah, kebaikan dan amal soleh lebih baik. Itulah orang-orang rabihun, orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Emutan kurang tahun kemarin aing sabaraha ye ngesian propak teh 5.000, ayeuna 50.000. Masya Allah. Eta pas gitu lebih baik. Duhangan 2 rakaat katun kamari. Ayeuna 4 rakaat, bahkan 8 rakaat. Masya Allah. Wa huwa rabihun, itulah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan termasuk orang sadayana, amin ya rabbal alamin. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fa huwa maghbun. Dan barang siapa saja tentu kana yaumuhu, hari ini, misla amsihi, sama dengan hari kemarin, tahun ini sama dengan tahun kemarin, sarua baik, gitu-gitu keneh baik. Masya Allah. Allahu Akbar.
Tahun kamari 2000 ngesian koropak ayeuna ge 2000 keneh. Tahajud tahun kamari belentang-belentong ayeuna kitu keneh bae. Masyaallah. Tadarus Al-Qur'an. Sarua bae tage menang sain kadang-kadang ayeuna kitu keneh bae. Masyaallah. Masyaallah. Ka masjid berjamaah tahun kamari kitu, tahun ayeuna kitu. Tidak ada peningkatan. Apa kata Rasul? Bahwa maghbun, maka orang tersebut adalah tertipu. Katipeng. Masyaallah. Namun orang katipu kira-kira rugi atau napi untung, Bu? Orang bisnis modal 100 juta. Kabur eta anu kerja sama jeung urang. Ya, 100 juta. Kira-kira rugi atau napi untung? Rugi. Masya Allah, makanya yang benang hijau meta duit lagi dibawa kabur. Katipu. Orang yang tahun sekarang sama dengan tahun kemarin, kata baginda Rasul, bahwa maghbun, itulah orang-orang yang tertipu. Rugi dunia dan akhirat. Masya Allah. Maka tingkatkan ibadah orangnya. Amalan soleh orang tingkat ke dina tahun baru ya, supaya tidak termasuk orang yang rugi. Tidak, bahkan kita kembali kepada tadi termasuk orang-orang yang beruntung di dunia wal akhirah. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'un. Dan barang siapa yang hari ini, tahun sekarang, tahun baru 1447 Hijriah, syarran min amsihi, lebih buruk daripada tahun kemarin, lebih jahat, lebih jelek, lebih buruk daripada tahun kemarin. Tahun kemarin masya alhamdulillah sok ikut pengajian nongkrong di masjid, masya Allah, sok daek infak sodako kajian teuing 100.000 ge leutikna ayeuna masa-masa kali. Tahun kamari masuk rajin berjamaah ayeuna mah geuningan. Jarang berjamaah, bahkan ditinggalkan sama sekali berjamaah, lebih buruk daripada tahun kemarin. Tahun kemarin masuk rajin tadarus Al-Qur'an, sok rajin aya penting 2 penting ngalaksanakeun tahajud osok nya lolobana mah henteu, masih kene bagus. Tapi tahun ayeuna sama sekali can pernah tahajud. Allahu Akbar, lebih buruk, lebih jelek, lebih jahat daripada tahun kemarin. Bahwa mal'un, maka orang tersebut dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Jikalau tahun ini, hari ini, tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, maka orang tersebut dikutuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau pula sirungan, kahandak pula jangkaran, siksa jeung azab Allah nu aya. Naudzubillah summa naudzubillah. Itulah laknatullah, kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk kelompok golongan orang-orang yang beruntung di dunia wal akhirah. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Itulah hikmah daripada menyambut tahun baru Islam Hijriah 1447 Hijriah. Hari ini adalah 10 Muharram 1447 Hijriah. Ada amalan-amalan ibadah yang sangat amat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah amalan ibadah puasa sunnah 10 Muharram. Katinggalina ibu-ibu jeung bapak-bapak parwasa ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Lamun dibaca hadisnya moal beres nepi ka jam 10 ieu. Keutamaan dan kehebatan 10 Muharram sehingga semua para nabi dan rasul hampir terkait dengan 10 Muharram ini. Allahu Akbar. Ini saya tulis gitu. Hadisnya Bu panjang ya. Panjang ya. Panjang. Di antaranya yang pertama al-yaumul ladzi taballahu bihi ala Adam fasbaha Sofyan. 10 Muharram Nabiullah Adam alaihissalam diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ratusan tahun Nabi Adam bertobat kepada Allah, diterima tobatnya tanggal 10 Muharram. Allahu Akbar.
Wa rafa'a bihi Idris makanan aliyan, Nabi Allah Idris alaihissalam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Wa akhraja Nuhan minas safinah, Nabi Allah Nuh alaihissalam ketika didatangkan banjir besar kepada umatnya, Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman kepadanya naik kapal perahu besar, masya Allah. Nah itu diselamatkan oleh Allah, mendaratnya perahu tersebut. Banjir beres, Nabi Allah Nuh beserta orang-orang yang beriman kepadanya diselamatkan oleh Allah. Itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Wa najaa Ibrahim minan nar, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar, diduruk oleh Raja Namrus, masya Allah. Dibuang, dilemparkan, dibalangkan karena kobaran api yang sangat berkobar-kobar. Dibalangkan Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud. Begitu beres kata kobaran api, sekarang kulisi kue Nabi Ibrahim teh udah lecet aja Allah. Jadi anu mieun panas teh Allah. Lain seuneu cek Allah eta seuneu. Maka dina Al-Quran ya narku barda wa salaman al Ibrahim, wahai seuneu cik Allah kuni barda wa salaman al Ibrahim, salawatkan Nabi Ibrahim siap ulah panas. Wa anzalallahu bihi Taurah ala Musa, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurah kepada Nabi Musa alaihi salam, itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Wa akhraja bihi Yusuf minas sijni, Nabiullah Yusuf alaihi salam di penjara oleh raja pada saat itu pun keluar dan diselamatkannya pada tanggal 10 Muharram. Wa warada bihi ala Yaqub basarah, Nabiullah Yakub diberi ujian ku Allah, panonna matanya tidak melihat alias buta, dicagerkeun ku Allah, itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Wa bihi kasfudur an Ayub, Nabiullah Ayub salah satu nabi dan rasul yang kaya raya sebelum ada ujian oleh Allah, diuji oleh Allah sehingga diuji jadi orang yang termiskin, bahkan orang yang sakit-sakitan. Penyakit kulit lebih ketika diusir, masya Allah, dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ayub dari penyakitnya, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Wa bihi akhraja Yunus min batnil hut, Nabiullah Yunus nanti masuk ke karena perut ikan, karena beteng lauk, dan keluar, itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Wa fihi falakul bahri li Bani Israil, Bani Israil umat Nabi Musa alaihissalam membelah lautan Nabi Musa, itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Wa fihi ghafara li Daud dzunubah dzanbahu, Allah mengampuni dosa-dosa Nabi Daud, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Wa fihi atallahul mulka li Sulaiman, Allah memberikan derajat tahta kerajaan kepada Nabi Sulaiman, itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadi jaminan bagi Nabi Muhammad, ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Wa huwa awwalu yaumin khalaqallahu fid dunya, pertama kali Allah menciptakan alam dunia dan seisinya, itu diciptakan pada tanggal 10 Muharram. Wa awwalu yaumin nazala fil matar minas sama yaum Asyura, pertama kali diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, pertama kali mimiti turun hujan, pandai mah geus sering hujan wae nya, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Wa awalur rahmatin nazalat ilal ardi yaum Asyura, dan rahmat diturunkan oleh Allah ke alam dunia, ke bumi ini, itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Paman shoma yauma Asyura apaka annama shoma dahar kullah, masya Allah, ini kehebatannya Pak Bu. Barang siapa yang berpuasa yauma Asyura, dina hari Asyura ayeuna cek nu puasa untung aing puasa, masya Allah. Cek nu teu puasa insyaallah aing tahun hareup. Paka annama shoma dahar kullahu, sarua jeung puasa satahun. Allahu akbar. Menurut hadis ini,
Silakan bisa dibaca dalam syarah I'anatul Talibin. Syarah Fathul Mu'in I'anatul Talibin, itu hadisnya ada di sana. Saya catat dalam tulisan ini. Masya Allah. Wa huwa saumul anbiya, ternyata puasa 10 Muharram ini adalah puasanya para anbiya mursalin. Wa man ahya lailata asyura al bil ibadah maka annama abadallaha ta'ala misla ibadati ahli samawati sab'i. Barang siapa yang menghidup Asyura bil ibadah, penting tadi malam, maka annama abadallaha ta'ala misla ibadati ahli samawati sab'i, sarua jeung ibadahna ahli samawati sab'i, penduduk langit 7 lapis langit. Lamun urang ibadah dina penting tadi 10 Asyura, pahala ganjaranana sarua jeung pahala ganjaran penduduk langit 7 lapis langit. Masya Allah. Wa man tasaddaqa, dan barang siapa yang bersedekah fihi pada hari Asyura ayeuna, bisadaqatin maka anna malam yuraddu mangga, yurati mangga, lam yamdud lam yamudda lam yamudu lam yamudi eta ilmu saraf kos kitu, lam yarudda lam yaruddu lam yarudi mangga, lam yuraddu sa'ilun. Barang siapa yang bersedekah pada hari Asyura seperti sekarang ini, sama seperti dia belum pernah menolak orang-orang yang meminta-minta. Setiap orang yang minta dikasih, yang minta dikasih, yang terus alam dunia. Seperti itulah pahala Allah berikan orang yang bersedekah pada hari 10 Asyura. Waman masaha fihi ala ra'si yatimin aw ahsana ilaihi maka annama ahsani ila aitami waladi adam kullihim. Barang siapa anu diusap punya diusap fihi dina tanggal 10 ya ulah salah, tanggal 10 fihi teh naon teh isim domir rujukna marjena karena 10 Asyura. Jadi ulah diroba-roba ya aya pemahaman santunan yatim teh gawe deh kagok ayeuna 10 Asyura mah poe Jumat kayak poe Minggu. Ieu hadisna kieu, waman masaha barang siapa yang musafihi tanggal 10 Asyura ala ra'si yatimin, kepada sirah mastaka anak-anak yatim diusap urang. Tapi henteu ngan saku diusap kungkul. Au ahsana ilaih. Sigana auna ieu bimana wau lil mutlaqil jam'i barijeng. Atau napi wau ma'iyahnya. Jadi ngusap mastaka sirah anak yatim au ahsana ilaih, berbuat kebaikan. Make amplop eusian hiji yatim pahala ganjaranana pakaan nama asana ila ayatami waladi adam kullihim, sarua jeung pahala santunan yatim semua anak yatim yang ada di alam dunia ini. Hiji anak yatim pahala ganjaranana sarua jeung nyantuni anak yatim sakolong dunia ieu. Kayaknya punya. Jadi santunan yatim itu bagaimanapun juga menurut hadis yang telah disampaikan oleh baginda Rasul ini adalah tanggal 10 Muharram. Rek poe Minggu, rek poe Sabtu, rek poe Jumat, tetap 10 Muharram. Jangan dirubah. Kalau ingin fadilah dan keutamaan hadis ini, dilaksanakan santunan yatim tetap 10 Muharram. Mau pagi, mau siang, mau sore, mangga. Yang penting masih kena masuk 10 Muharram. Kumalam 11 ustaz 12 selain 10 mangga eta kitu nanaon ngan teu kenging fadilah Asyura. Kahartos para ibu sadayana ulah sarah kaprah etanya. Apa yang dinamakan yatim? Ye sakaliru deui sakaliru deui nya ye masalah yatim ye. Dalam tafsir Sawi dijelaskan huwa man mata abuhu wa yastamiru yatimu ilal bulug fa idza balagha zala yatimu. Tafsir Sawi dijelaskan seperti itu. Barang siap yang dinamakan yatim adalah orang, manusia, anak-anak. Mata abuhu yang bapaknya meninggal, bukan ibunya, bapaknya yang meninggal. Wayastamiru yatimu, itulah kemudian wayastamiru yatimu, sifat keyatimannya terus tetap yatim. Ilal bulug, sampai menginjak usia balik berakal. Jadi lamun geus ditinggalkeun indung bapana kajeun teuing geus ditinggalkeun bapana, lamun geus balik mah bukan yatim lagi. Bukan yatim lagi Bu ya. Kalau sudah balik bukan yatim, bukan
lamun awewe 8 tahun geus head balik, lamun lalaki 15 tahun balik. Di bawah itu insyaallah termasuk yatim. Fa idza balagha zala yatimu, apabila sudah balik maka sifat yatimnya sudah hilang. Kartas para ibu sadaya Allah. Terus lamun bisa mah isukan masih puasa, sebab 9, 10, 11 Muharram disunahkan puasa. Ustaz abdi mah ayeuna teu puasa, isukan puasa Senin, puasa tanggal 11 Muharram. Masya Allah. Jadi anu teu puasa ayeuna isukan Senin, insya Allah masih bisa berpuasa sunnah 11 Muharram. Berikut diniatkan puasa sunnah di hari Senin, insya Allah. Mudah-mudahan orang anu hadir di dia pada 10 Muharram mendapatkan beberapa fadilah yang kita raih. Pertama, tentu pahala pengajian kuliah subuh berkah. Kedua, puasa Muharram 10 Muharram. Masya Allah. Katilu ke sore apa tos lohor ibu-ibu pada pelaksanaan santunan yatim luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga amalan-amalan ibadah kita di bulan Muharram khususnya 10 Muharram diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin, sehingga kita dapat meraih menggondol fadilah-fadilah yang tadi telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah, biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.